Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Naila Aska Fatimah Suhaya, anggota tim PKL PTL SKK dari SMKN 13 Bandung, selaku moderator dan pemateri di workshop hari ini. Minggu kelima dari workshop RPL, kita sudah membahas tentang website interaktif. Kita sudah mengenali project web dengan HTML dan CSS, dasar-dasar JavaScript dan sintaks dasar JavaScript, function, objek, dan array, dan terakhir ada project web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk workshop minggu ini, kita akan membahas tentang pengolahan tampilan website. Dengan topik PJBL dasar pengolahan tampilan website dengan HTML, CSS, JavaScript, workshop hari ini akan disampaikan oleh saya dan rekan saya dari tim RPL SMKN 13 Bandung. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri, yaitu ada pembuatan sintaks HTML untuk mengubah tampilan, membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan, membuat sintaks JavaScript untuk mengubah tampilan, dan terakhir ada proyek akhir responsif SPA. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan proyek-proyek yang kami kerjakan. Lalu ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 15 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke materi. Untuk materi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Raihan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi-materi selanjutnya. Izin share screen. Baik. Materi pertama ada membuat sintaks HTML untuk mengubah tampilan. Nah, apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language berfungsi untuk membuat struktur dan konten halaman web. Elemen-elemen HTML yang ada adalah teks, gambar, link, tabel, dan formulir. Nah, struktur dasarnya ada elemen teks. Teks ini ada elemen heading dan paragraf. Heading biasanya menggunakan H1 sampai H6. Semakin besar angka heading, maka semakin kecil ukuran si teksnya. Untuk paragrafnya itu menggunakan tag P untuk teks biasa. Contohnya ada di sini. Biasanya strukturnya seperti ini. Judul utama, ada kemudian paragraf, kemudian subjudul, dan kemudian paragraf kedua untuk teks deskriptif. Elemen selanjutnya ada gambar dan link. Elemen gambar biasanya menggunakan tag IMG. Contohnya seperti ini. IMG, tag IMG memiliki atribut src dan alt. Atribut src merupakan atribut source di mana eh, kita bisa memasukkan sumber dari si gambar yang akan kita masukkan di halaman. Kemudian ada atribut alt yang merupakan alternatif teks jika gambar tidak muncul. Lalu ada tag A atau link memiliki atribut href yang merupakan link yang bisa kita masukkan ke tag ini. Dan biasanya mengapit suatu teks yang dimana jika kita mengklik si teks tersebut akan memasukkan kita ke link yang dimasukkan ke atribut href ini. Lalu ada elemen list, ada dua jenis, yaitu berurutan atau ordered list dan tidak berurutan atau unordered list. Untuk bentuknya seperti ini. Ordered list dengan tag OL, kalau tidak berurutan, tagnya UL. Contohnya seperti ini, ada item 1, item 2, ini merupakan contoh unordered list. Lalu ada elemen form, contohnya seperti ini. Ada tag form dengan action submit, lalu ada tag label, tag input dengan type text, dan ada juga type number.
Lalu ada tag button dengan type submit. Kemudian ada tips menggunakan HTML yang baik. Gunakan struktur yang rapi dan terorganisir. Pastikan setiap elemen memiliki penutup dan tambahkan komentar untuk dokumentasi kode. Kesimpulannya, HTML adalah kerangka dasar dari halaman web. Elemen-elemen HTML dapat digunakan untuk membuat tampilan yang informatif. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan. CSS atau Cascading Style Sheets merupakan bahasa untuk mengatur tampilan halaman web. CSS ini memisahkan antara konten dan tampilan, dan dapat membuat halaman lebih menarik, terstruktur, dan responsif. Keuntungan menggunakan CSS adalah memperindah tampilan web, konsistensi desain di seluruh halaman, mudah dikelola dan diperbarui, dan mendukung animasi dan transisi. Ada sintaks dasar CSS yaitu ada selector, lalu ada kurung kurawal, dan di dalamnya ada properti, titik dua, value, dan titik koma. Selector ini merupakan elemen yang diberi gaya. Lalu ada properti yaitu jenis gaya, ada warna, ukuran, margin, dan lain-lainnya. Value dari properti contohnya adalah misalnya color, ada blue, lalu ada font size, untuk value-nya ada 24px. Selector CSS ada beberapa jenis, yaitu ada elemen selector, yaitu ada H1, yaitu heading, atau P atau paragraf, dan ada div. Contohnya, untuk kelas selector ada bentuknya seperti ini. Dot, lalu ada kelas name-nya. Untuk ada ID selector, bentuknya seperti ini. Ada tagar, lalu kemudian ID name-nya. Dan terakhir ada group selector. Jadi ada misalnya menggunakan elemen selector, kemudian koma, kemudian elemen lainnya. Lalu untuk properti CSS ada warna dan background, yaitu color, background color. Maaf ya, ulang lagi. Untuk properti CSS misalnya untuk warna dan background ada color dan background color. Untuk font dan teks ada font size, text align, dan font family. Untuk tata letak ada margin, padding, border, dan display. Nah, kesalahan umum penulisan CSS. Selektor yang terlalu spesifik, tidak menggunakan eksternal CSS, tidak memanfaatkan CSS grid dan flexbox, dan lupa menutup kurung kurawal. Kesimpulannya, CSS adalah kunci untuk tampilan yang menarik. Gunakan eksternal CSS untuk kode yang bersih, pelajari flexbox, grid, dan animasi untuk desain yang modern. Materi selanjutnya ada membuat sintaks JavaScript untuk mengubah tampilan. JavaScript merupakan bahasa pemrograman untuk web yang dinamis. JavaScript bisa mengubah konten, gaya atau CSS, dan perilaku halaman web. JavaScript juga bisa membuat halaman interaktif. Cara menggunakan JavaScript ada beberapa cara, yaitu misalnya menggunakan atau mengakses elemen HTML dengan menggunakan getElementById atau query selector dan lain-lainnya. Cara kedua ada mengubah gaya elemen, yaitu dengan mengatur properti CSS melalui elemen .style. Cara ketiga ada menambahkan class CSS dinamis menggunakan classlist.add atau classlist.toggle. Lalu ada mengakses elemen HTML dengan JavaScript. Contohnya seperti ini. Kita membuat variabel const title dengan mengambil dokumen.getElementById judul. Jadi kita mengambil suatu elemen dengan ID judul. Nah, si elemen ini kita tambahkan style color blue. Dan kemudian akan mengubah warnanya menjadi blue. Lalu kita menambahkan font size dengan
title.style.font-size menjadi 32 px, yang kemudian akan mengubah ukuran teks. Lalu ada mengubah tampilan dengan JavaScript dengan mengubah properti CSS. Contohnya seperti ini. Ada variabel constBox yang merupakan elemen yang diambil dari query selector.box. Nah, si elemen ini akan diubah background color-nya menggunakan box.style.background color sama dengan red. Dan kemudian akan mengubah background color-nya menjadi merah. Lalu box.style.border radius menjadi 10 px dan box.style.padding menjadi 20 px. Lalu ada menambahkan dan menghapus class CSS. Di sini kita mengambil suatu elemen dengan ID button, kemudian kita menambahkan event, yaitu add event listener dengan eventnya yaitu klik, kemudian menambahkan button.classList.toggle active. Lalu ada kesalahan umum dalam styling dengan JavaScript, yaitu ada terlalu banyak kode di elemen style, lupa menambahkan event listener, dan tidak menggunakan class list untuk gaya yang kompleks. Kesimpulannya, JavaScript dapat mengubah tampilan dengan fleksibilitas tinggi. Lalu, gunakan class list untuk mengatur gaya yang dinamis, dan eksplorasi event handling untuk interaksi yang lebih kaya. Lalu untuk materi yang terakhir ada proyek akhir SPA. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi konsep dan implementasi dari Single Page Application atau SPA, teknologi yang digunakan, serta cara untuk membangun aplikasi yang responsif dan optimum. Pengertiannya, SPA adalah jenis aplikasi web yang memuat satu halaman tunggal, di mana konten dinamis diubah tanpa keharusan untuk membuat halaman baru dari server. Pendekatan ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih halus dan responsif. Keunggulannya menawarkan beberapa keunggulan seperti akurasi dalam pengalaman pengguna, kecepatan loading yang lebih baik, kemampuan bekerja secara offline, dan pengurangan beban serta traffic jaringan berkat pengurangan permintaan ke server. Perbandingan dengan aplikasi tradisional. Perbedaan utama antara SPA dan aplikasi tradisional terletak pada cara pengelolaan halaman. Aplikasi tradisional biasanya memuat ulang halaman sepenuhnya untuk navigasi. Sementara SPA tetap pada halaman sama dan memuat konten baru secara dinamis, menjadikannya lebih cepat dan efisien. Lalu ada teknologi yang digunakan di SPA, ada React.js. React.js adalah salah satu pustaka JavaScript paling populer untuk membangun SPA. Dengan pendekatan komponen, React memudahkan pembuatan antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah dikelola. Penerapan state management dan lifecycle method memungkinkan pengembang untuk mengontrol komponen yang efisien. Lalu ada framework CSS seperti Tailwind CSS dan Bootstrap. Dalam pengembangan SPA, penggunaan framework CSS seperti Tailwind CSS dan Bootstrap membantu mempercepat pengembangan desain antarmuka yang responsif. Tailwind menyediakan kelas utilitas untuk menciptakan desain yang fleksibel, sementara Bootstrap menawarkan komponen siap pakai yang mudah digunakan. Lalu ada media queries dan breakpoints. Media queries adalah teknik CSS yang memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Dengan menetapkan breakpoints, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile, meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada struktur proyek SPA. Folder struktur dalam proyeknya adalah, struktur folder yang baik dalam proyek React sangat penting untuk menjaga keteraturan dan kemudahan pemeliharaan. Direkomendasikan untuk memisahkan folder berdasarkan fitur atau komponen, dengan folder untuk komponen, utilitas, dan aset terpisah. Pendekatan ini
membuat navigasi dan pengelolaan kode lebih efisien, serta meningkatkan kolaborasi di antara tim pengembang. Komponen dalam pengembangan SPA. Komponen adalah bagian dasar dari aplikasi React yang dapat digunakan kembali. Pengembang harus fokus pada pembuatan komponen kecil dan terpisah yang bertanggung jawab untuk bagian tertentu dari UI. Dengan cara ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah untuk diuji serta dipelihara. Lalu ada pengelolaan state dengan menggunakan state dan Redux. Pengelolaan state adalah kunci untuk aplikasi yang interaktif. React menyediakan hook useState untuk memperbarui state lokal dalam komponen. Namun, untuk aplikasi yang lebih kompleks, Redux dapat digunakan untuk memelihara state global sehingga semua komponen dapat mengakses dan memperbarui state secara konsisten. Lalu ada routing. React Router adalah pustaka yang memungkinkan pengembang untuk mengelola navigasi dalam SPA dengan cara yang mudah. Pustaka ini memungkinkan untuk mendefinisikan rute dalam aplikasi dan menentukan komponen yang harus dirender berdasarkan URL, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih seamless. Navigasi antar halaman. Navigasi dalam SPA menggunakan React Router memungkinkan pengguna berpindah antar halaman tanpa memuat ulang seluruh aplikasi. Dengan menggunakan link komponen, pengembang dapat membuat navigasi yang responsif dan intuitif, mempersampit waktu, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada dynamic routes dan nested routes. Dynamic routes memungkinkan pembuatan rute berdasarkan parameter yang diambil dari URL, yang sangat berguna untuk aplikasi yang memiliki konten yang berubah. Nested routes memungkinkan pengembang untuk membuat struktur rute yang lebih kompleks dengan membuat sub-halaman di dalam halaman utama, menjaga kerapihan dan keteraturan navigasi. Lalu ada optimasi SPA, menggunakan lazy loading dan kode splitting. Lazy loading adalah teknik yang memungkinkan pemuatan komponen atau halaman hanya saat diperlukan, yang secara signifikan dapat meningkatkan waktu muat aplikasi. Code splitting, di sisi lain, membagi kode menjadi potongan-potongan kecil sehingga hanya bagian diperlukan yang dimuat pada awalnya, mengoptimalkan konsumsi sumber daya. Lalu ada strategi SEO dalam SPA. Strategi SEO untuk SPA berbeda dari aplikasi tradisional, karena konten SPA seringkali tidak tersedia hingga JavaScript dijalankan. Penggunaan server-side rendering atau SSR atau Static Site Generation (SSG) dengan Next.js bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan visibilitas SEO dengan menghasilkan konten yang sudah dirender untuk crawler search engine. Handling API request dengan React Query. React Query adalah pustaka yang sangat membantu dalam pengelolaan pengambilan data dan caching dalam aplikasi React. Ia menyediakan API yang mudah digunakan untuk mengeksekusi permintaan GET dan POST, serta menangani pengelolaan state terkait data dengan efisien, meningkatkan performa dan pengalaman pengguna. Kesimpulannya, pengembangan SPA membutuhkan pemahaman yang kuat tentang struktur aplikasi, pengelolaan state, routing, dan optimasi. Dengan menggunakan teknologi dan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan aplikasi yang responsif, cepat, dan user-friendly. Baik, lanjut ke proyek yang saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan proyek Learning Management System Smart System Academy. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu LMS Smart System. Nah, LMS Smart System Academy adalah platform pembelajaran digital yang dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem pendidikan vokasi, khususnya bagi siswa SMK.
Platform ini menyediakan akses terintegrasi ke materi kompetensi keahlian modern seperti rekayasa perangkat lunak, RPL, desain komunikasi visual atau DKV, hingga Internet of Things atau IoT. Dengan fokus pada penyelarasan kurikulum dan kebutuhan industri, LMS ini berfungsi sebagai pusat pengembangan keterampilan teknis yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri, praktis, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di era transformasi digital. Pada proyek ini, saya bertugas untuk mengkustomisasi UI dan UX pada website yang sudah dideploy. Website Smart System Academy ini menggunakan tim dengan SnapTeam dengan versi Moodle 3.11. Dan permasalahan yang ada adalah tampilan bawaan atau default yang tampilan bawaan dari SnapTeam ini terlalu kaku dan tidak mencerminkan identitas brand dari Smart System Academy. Sehingga solusinya diimplementasikan custom CSS untuk meningkatkan user engagement dan estetika platform secara menyeluruh. Untuk arsitektur CSS yang saya buat, ada Global Foundation, di mana CSS itu mengubah atau mengupdate desain tokens, buttons, forms, dan navigasi yang ada pada website. Lalu ada landing experience, di mana saya mengubah atau mengupdate dari tampilan halaman homepage-nya, di mana ada hero section, about us, dan interaktivitas course card. Lalu ada learning spaces, desain khusus untuk course view, gradebook, dan kompetensis. Dan terakhir ada personalization, ada custom login page, dan user dashboard yang intuitif. Mulai dari Global Foundation, yaitu desain tokens, buttons, forms, dan navigasi. Di sini saya mendesain atau membangun suatu program CSS, style CSS, yang membuat semua button di website ini memiliki desain yang sama. Untuk kodenya seperti ini. Ada color, font weight, margin bottom, background, border color, border radius, padding, dan lainnya. Untuk cara pengubahan stylenya, saya melihat dari halaman inspect ini, kemudian melihat dari kelas yang dimiliki buttonnya, kemudian saya membuat custom style sendiri yang kemudian akan dimasukkan ke setting custom CSS yang sudah ada di model ini sendiri. Untuk tampilan awal dari website SSA LMS sendiri itu masih seperti ini. Ini masih menggunakan default style dari si SnapTeam itu sendiri. Untuk halaman kursnya masih seperti ini, masih menggunakan default theme-nya. Untuk dashboard juga masih menggunakan default theme dan lainnya. Sehingga saya mendesain di lingkungan atau environment lokal, di mana saya menggunakan versi modul yang sama dan step theme yang sama. Kemudian saya mendesain halaman-halamannya menjadi lebih
cocok dengan brand dari sistem akademi sendiri. Untuk Smart System Academy ini memang memiliki color palette blue dan pink. Untuk halaman homepage-nya seperti ini. Ada hero section, ada about us section, lalu ada core section. Untuk halaman course-nya bisa dilihat sudah berbeda dengan yang default tadi. Mulai dari header-nya sudah berbeda. Saya menambahkan semacam card untuk bagian table of content-nya. Lalu card juga untuk bagian konten dari course-nya. Sehingga dan di sini ada footer dari course-nya yang dibuat lebih sederhana. Untuk dashboard-nya juga sama, sudah didesain agar lebih sama dengan brand. Untuk header-nya jadi blue, lalu di sini menjadi lebih modern. Sidebar-nya di halaman ini juga sama. Yang awalnya seperti ini, sudah saya desain menjadi lebih seperti ini. Untuk style-style CSS yang saya buat, saya masukkan ke kolom custom CSS di pengaturan tim Snap di sini. Jadi untuk section-sectionnya ada global navbar, global page header, tables, navtab, button, forms, alert, pagination, initial, dan global course box. Lalu ada section untuk homepage-nya. Karena homepage ini kebanyakan memang custom HTML. Ada bagian hero-nya, about us section, ada core section, ada label, dan front page course list-nya. Lalu ada untuk halaman-halaman lain, ada style course view, ada untuk halaman enrollment, halaman login, halaman all courses, halaman course search, dan lain-lainnya. Baik, untuk dari saya, sekian. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sesi ini berlangsung selama 15 menit, dan untuk yang ingin bertanya bisa langsung tanyakan lewat chat, atau open mic, atau raise hand. Terima kasih.
Baik, karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, untuk sesi tanya jawab saya izin akhiri. Terima kasih untuk Kang Tito yang sudah berpartisipasi dan rekan-rekan pemateri yang sudah ikut membagikan ilmunya. Untuk sesi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.